Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat baginda ana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita hanya membahas tentang apa yang membatalkan puasa. Bahwasanya yang membatalkan puasa ada 9 perkara yang harus kita ingat dan harus kita waspadai agar puasa kita tidak batal. Perhatikan. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5 yang ada pada anggota tubuh kita. Apa itu? Yang pertama, lubang mulut. Awas jangan salah. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5 yang pertama adalah lubang mulut. Tapi bukan hanya memasukkan ke dalam mulut yang menjadikan batal puasa, akan tetapi yang menjadi batalnya adalah nelannya. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah nelannya. Ya. Kalau ludah gimana? Batal enggak? Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana nelan ludah batal atau tidak, syaratnya ada 3. Yang pertama, ludah sendiri itu tidak batal. Ya. Bagaimana kalau ludah orang lain? Batal. Ya. Jorok, bukan jorok. Ini membayangkan bagaimana masalah ludah menjadi batal atau tidaknya puasa kita. Yang kedua, ludahnya asal masih dalam mulut, belum keluar daerah mulut. Misalkan kemudian kita telan, gak batal. Yang ketiga, ludah sebelum bercampur apapun, maka nelan ludahnya tidak batal. Bagaimana kalau sisa kopi, lupa kita minum kopi, ya, kopinya kita buang lagi, masih ada sisa di dalam mulut, bercampur dengan ludah sehingga ditelan masih ada rasa kopi, batal. Jadi, ya, yang membatalkan puasa ketika memasukkan ke dalam mulut adalah nelannya. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut tapi tidak ditelan, tidak menjadikan batal puasa. Akan tetapi kalau selain berwudu, berkumur di saat berwudu, maka hukumnya makruh. Karena kalau berwudu berkumur-kumur. Nah, berkumur ini sunnah. Maka kalau selain berwudu, maka makruh hukumnya.
Kalau tidak ditelan maka tidak batal puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, lubang hidung. Bagaimana nih kalau ada orang yang kebiasaan memasukkan tangan ke dalam lubang hidung? Tanda kutip ngupil. Itu ya. Bagaimana hukumnya? Batal atau tidak puasanya? Tidak. Asal jangan melebihi batas hidung. Ya, batas hidung itu sekian senti dari lubang awal ke dalam hidung yang bisa mengakibatkan perih. Itu ya. Contoh seperti kita berwudu. Berwudu ya, mengisrok ya, memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan cara diisrok itu ya. Nah, kalau sampai perih maka batal. Tapi kalau tidak batal puasa. Ya. Yang ketiga, lubang telinga. Kita memasukkan jari ke lubang telinga, kalau sekiranya masih jari, ini tidak batal. Akan tetapi, kalau memasukkannya korek kuping dengan cara mengambil kotoran telinga, itu hukumnya menjadi batal puasa. Itu ya. Jadi yang pertama, memasukkan ke dalam mulut dengan sengaja, ya, lubang hidung, kemudian lubang telinga. Nah, yang keempat apa? Lubang depan. Lubang depan baik laki-laki dan perempuan. Gitu ya, yaitu lubang kemaluan. Ya. Maaf. Ya. Ketika menjelaskan fikih dalam membatalkan puasa, maka harus jelas. Makanya kalian para jamaah untuk memperhatikan dengan seksama. Contoh yang disebut dengan lubang depan adalah ketika kita buang air kecil. Bagaimana cara membasuhnya agar membersihkan, bertoharoh, ya, bersuci dalam membersihkan sisa buang air kecil supaya badan kita bersih, supaya badan kita sehat tapi tidak membatalkan puasa. Maka ketika kita membersihkan lubang kemaluan, intinya untuk perempuan, ya, jangan sampai membelokkan jari agar masuk ke dalam lubang tersebut. Jadi kalau hanya sebatas punggung, ya, badan daripada telapak jari ini, insya Allah telapak tangan tidak membatalkan puasa. Asal jangan membengkokkan jari di saat bersuci. Begitu pula laki-laki sama. Yang terakhir adalah lubang belakang. Ketika sehabis kita buang air besar, kita bersuci, maka jangan sampai memasukkan ke dalam lubang. Tapi sebatas punggung dari jari tersebut, punggung jari tangan kita. Insya Allah itu 5 lubang yang ada pada dalam tubuh kita, yaitu mulut, ya, kemudian telinga, hidung, lubang depan, kemaluan belakang, itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Awas. Sengaja kita mencari bau yang tidak enak agar muntah, batal. Kalau dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak disengaja kita muntah? Ya. Keluar, ya, dari tenggorokan. Ada yang keluar dari mulut. Awas, ketika sudah ada yang keluar dari mulut muntah dengan tidak sengaja, jangan langsung menelan. Tapi bersihkan dulu, ambil air, kumur-kumur buang. Jangan sampai dibersihkan oleh air ludah, kemudian sisa muntahannya ditelan lagi, itu yang membatalkan puasa. Jadi supaya tidak batal puasa, muntahnya harus bersih dulu, sisa-sisa muntahnya yang ada di dalam mulut dengan cara berkumur memakai air yang bersih. Ya, itu yang kedua.
Yang ketiga dan keempat ini berurutan ya. Bersenggama walaupun tidak keluar mani batal. Yang keempat, keluar mani walaupun tidak bersenggama batal. Laki-laki, perempuan, menghayal atau nonton film-film yang membuat gairah kita muncul, akhirnya keluar mani walaupun tidak bersenggama dengan lawan jenis, maka batal puasanya. Gitu ya. Atau suami istri ya yang bersenggama walaupun tidak keluar mani batal puasanya. Ya, 1, 2, 3, 4, sekarang 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7 ya. Haid, nifas, melahirkan. Ini batal puasa. Ya. Haid, nifas, melahirkan, batal puasanya. Jam 11 siang kita perempuan keluar haid, maka batal puasanya. Dari pagi berpuasa, orang yang lagi hamil, tahu-tahu jam 5 sore melahirkan, batal puasanya. Ya. Selain melahirkan, juga keluar nifas. Itu juga batal puasanya. Yang 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-8 gila. Hilang akal. Maka batal puasanya. Itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan yang menyebabkan batalnya puasa, maka hindari. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kewajiban kita. Bagi yang tidak bisa berpuasa, maka bagi perempuan, kalau laki-laki wajib tidak ada udzur kecuali yang tidak mampu berpuasa seperti orang yang sudah tua yang tidak sanggup untuk berpuasa. Mudah-mudahan puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, puasanya bisa diqadha di lain waktu di bulan Syawal. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kewajiban yang sudah kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.